Sahabat Pojok Renungan, bertemu lagi hari ini, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Tema renungan minggu ini adalah siap, sedia, dan waspada. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Baiklah, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Dengan pengaturaan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat semuanya, tugas dan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, di mana salah satu ukuran terbesar untuk melihat apakah sebuah tugas dilaksanakan dengan semestinya adalah dengan melihat hasil dari tugas itu sendiri. Karena tanggung jawab akan membekali kita dengan kemampuan untuk mengendalikan perilaku kita sendiri, untuk berpikir kritis, berkinerja baik, dan menyelesaikan tugas besar maupun kecil dengan baik. Tanggung jawab dalam perikop Injil hari ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan. Setiap orang diajak untuk selalu waspada. Ada banyak hal yang perlu diwaspadai, mulai dari bahaya yang kecil sampai dengan bahaya yang bisa mengancam nyawa. Orang yang waspada berarti matanya terbuka untuk mengamati. Ia akan peka jika ada perubahan-perubahan yang tidak wajar. Ia akan segera mampu menilai situasi sekitarnya dan bersiap mengambil langkah-langkah yang memungkinkan. Kewaspadaan juga masuk dalam ranah hidup beriman, di mana setiap orang beriman senantiasa diajak untuk menjadi orang yang sadar diri. Sadar diri di sini yang dimaksud adalah sadar akan dirinya sebagai orang beriman, akan tanggung jawabnya sebagai orang yang beriman. Terhadap banyak godaan, ia tidak boleh lengah. Senjata iman harus selalu siaga. Kapanpun dibutuhkan, ia siap bergerak. Karena ancaman selalu datang secara tiba-tiba, bahkan menunggu waktu yang tepat untuk menyerah. Tetapi ketika kita waspada, tidak ada ancaman yang datang. Namun ketika kita lengah, ancaman akan segera beraksi. Dalam bacaan tadi, yang pertama ada gambaran tentang seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala. Penggambaran ini berkaitan dengan cara berpakaian seseorang yang siap melayani. Maka ketika seorang hamba dikatakan siap untuk melayani, dia harus menggulung jubah luar tersebut dan mengikatnya di pinggang. Dengan demikian, ia akan lebih bebas bergerak untuk melayani sebagai seorang hamba. Seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya, walaupun hari sudah gelap. Yang kedua, gambaran tentang hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari acara perkawinan. Ia mengharapkan hamba-hambanya segera membukakan pintu. Bukan tentang hamba yang bersungut-sungut menjaga pintu, melainkan tentang hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang. Di sini ada unsur mengharapkan ketibaan sang tuan. Tuhan Yesus memberikan penilaian tentang hamba tersebut sebagai orang yang berbahagia, yaitu mereka yang berjaga-jaga dan dengan segera membukakan pintu bagi sang tuan. Yang ketiga tentang waktu kedatangan seorang pencuri. Seorang pencuri tidak mungkin akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rumah mengenai kapan ia akan datang untuk mencuri. Ia akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka oleh pemilik rumah. Dengan ini, memberikan satu penekanan pada peringatan untuk berjaga-jaga dan senantiasa siap sedia. Selanjutnya adalah gambaran tentang pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Sahabat semuanya, perikop ini mau mengatakan bahwa hamba tersebut mendapat kepercayaan untuk mengurus hamba-hamba lain pada saat tuannya hendak berangkat pergi.
Seorang pengurus rumah tangga yang setia dan bijaksana akan melakukan tugas kepercayaan tersebut dengan baik. Dan ketika tuannya pulang dan mendapati pengurus tersebut melakukan hal yang demikian, maka ia akan memberikan penghargaan, yaitu dengan mengangkat hamba itu menjadi pengawas atas segala miliknya. Inilah yang dimaksudkan dengan kesetiaan. Sahabat pojok renungan semuanya, selain kesetiaan, Tuhan juga mengajarkan bahwa kita juga perlu bijaksana. Ketika kita menyejajarkan pelita yang tetap menyala dengan sifat bijaksana, maka kita langsung teringat pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Agar pelita dapat tetap menyala, maka diperlukan kebijaksanaan. Termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan minyak cadangan. Sehingga ketika si hamba menanti-nantikan tuannya pulang, pelitanya tetap menyala dan tidak kehabisan minyak. Dengan berbijaksana, maka seseorang akan semakin peka akan konsep waktu, termasuk mengenai kapan waktu kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Selain itu, dengan berbijaksana, seseorang juga akan semakin sadar untuk senantiasa mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menemukan sikap beriman pada hamba yang senantiasa siap sedia dengan pinggang tetap terikat dan lampu bernyala menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Sikap kesetiaan yang penuh iman itu dipertentangkan dengan sikap hamba yang oleh tidak percaya bahwa tuannya datang akhirnya tidak menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Sahabat semuanya, Tuhan Yesus menegaskan itu dengan dua kiasan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Pinggang tetap berikat berarti selalu siap sedia bekerja. Ini gaya hidup seorang hamba yang sigap. Selalu siap melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan kapan saja dan dimanapun. Sedangkan pelita tetap bernyala berarti hidup yang selalu mencerahkan sesama. Hidup yang selalu punya bahan bakar, energi positif bagi sesama dan lingkungan sekitar. Para murid hendaknya senantiasa bersaksi dan menyinari, sebab digerakkan oleh energi Injil, yaitu kasih, bela rasa, kesetia kawanan sosial, keadilan, dan perdamaian. Siap sedia tidak berarti hidup menanti-nanti yang pasif, tidak juga sibuk dengan kalkulasi dan meramal tentang akhir zaman. Siap sedia adalah hidup yang aktif, menyiapkan dan menata diri kini dan di sini. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan datang, meskipun kita tidak tahu kapan itu. Itu berarti hidup yang optimis sekaligus realistis. Optimis karena ia pasti datang, realistis karena kita harus selalu menata hidup kini dan di sini. Eskatologi bukan demi mimpi, tetapi demi tindak tanduk yang etis, di mana kita menata hidup harian yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara sekalian, pesan bagi kita agar kita memiliki sikap dan semangat sebagai hamba yang setia menantikan kapanpun Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang datang dengan kemuliaannya, yang terus dinantikan dengan pinggang yang tetap terikat dan pelita yang tetap menyala, adalah dengan cara menanti dengan doa, dengan penuh iman dan harapan, dalam hidup yang penuh kasih, penuh rasa tanggung jawab, menjadikan kita hamba yang menerima anugerah dan berkat-Nya, sejauh kita adalah hamba yang setia dan bijaksana, yang pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan berkata kepada kita bahwa berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika Ia datang. Mari kita akhiri renungan ini dengan mohon doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur karena masih Engkau berkati dengan kesehatan dan keselamatan. Kuatkanlah kami untuk mampu membangun masyarakat yang dipenuhi dengan kerukunan, keadilan, dan kedamaian sebagai gambaran dunia baru yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah renungan kita kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.